Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Simomulyo. Warta Jemaat. Yang pertama terkait dengan persembahan. Bagi warga jemaat yang berkenan menyerahkan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, pembangunan atau PPG dan lain-lainnya, selain diserahkan melalui pengurus blok atau diserahkan langsung ke kantor sekretariat, atau bisa juga melalui transfer ke rekening gereja dengan nomor seperti tertera dalam layar. Selanjutnya persekutuan doa malam. Persekutuan doa malam akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober. Mohon maaf, persekutuan doa malam yang sedianya diadakan hari Kamis tanggal 29 Oktober 20 diliburkan. Baru nanti pada hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020 dilaksanakan kembali. Komisi Pembinaan Peranan Wanita KPPW untuk tahun 2021, Komisi Pembinaan Peranan Wanita menjual kalender jumbo untuk tahun 2021 melalui ketua atau pengurus di setiap blok dengan harga 30.000 per eksemplar. Para pengurus blok sebagai koordinator dimohon mengambil kalender tersebut di kantor sekretariat gereja dan pembayarannya bisa di-store ke Ibu Reni atau sekretariat gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, pemberkatan perkawinan antara Saudara Bayu Setio Permana dan Saudari Tri Wahyuni Permatasari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020 di GKJW Simomulyo pada pukul 12. Dan mohon diketahui bahwa pelaksanaan ibadah dengan melakukan protokol kesehatan dihadiri maksimal 30 orang jemaat dan jemaat diharuskan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Berita duka. Seluruh warga jemaat GKJW Simomulyo mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Eni Kristiowati, warga Blok 5 dengan usia 40 tahun. Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 pukul 23:05 waktu Indonesia Barat, dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di Tulung Agung. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Selanjutnya ucapan terima kasih. Gereja Kristen Jawiwetan Simomulyo mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah disampaikan oleh seluruh warga atau beberapa warga yang telah berkenan mempersembahkan untuk kebutuhan-kebutuhan perabotan di gereja atau di Kapanditan. Sedangkan kebutuhan barang perlengkapan untuk Inventaris Kapanditan yang dibutuhkan dan sebagian tadi sudah diisi, diharapkan bisa terpenuhi sebelum kehadiran Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio pada tanggal 30 November. Barang-barang yang diperlukan antara lain tempat tidur lengkap ukuran besar 2 set, lemari pakaian, lemari buku, lemari makan, meja kerja dan kursi, serta kendaraan sepeda motor. Bagi warga jemaat yang berkenan membantu berupa barang yang tersebut tadi atau perlengkapan tersebut, mohon konfirmasi terlebih dahulu ke kantor sekretariat
atau ke Bapak Sekretaris 2, Bapak Budi Prastiwadi dengan nomor WA seperti tertera di layar, supaya tidak terjadi penumpukan barang yang jenisnya sama. Dukungan perlengkapan untuk rumah kapanditan bisa juga berupa dana yang diserahkan kepada ketua blok atau kantor sekretariat, atau bisa ditransfer ke rekening BRI atas nama GKJW Pasamuan Simomulyo seperti nomor di layar. Demikian warta jemaat, selamat beribadah. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan beribadah sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita bisa kembali untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga besar kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita segenap warga GKJW berada di Pekan Pemuda GKJW. Pemuda adalah generasi sekarang dan masa depan gereja. GKJW mengajak kita untuk menghayati peran pemuda dalam gereja melalui Pekan Pemuda GKJW 2020. Tema Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawa Wetan di tahun 2020 adalah bergas. Melalui tema ini pemuda diajak untuk mampu berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus di tengah situasi perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan. Maka marilah kita masuk ke dalam bait-Nya yang kudus dengan penuh sukacita. Dan ibadah pagi hari ini akan dilayani yang pertama oleh Bapak Penatua Bagio Paringadi, dan yang kedua oleh Bapak Pendeta Yohanes Chandra. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah kita. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita dengan kita muliakan nama Tuhan dengan judul Allahku Dahsyat. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ibadah pada Minggu Pekan Pemuda saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya,
dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Juga Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini sebagai tema ibadah adalah bergas. Bergas ini singkatan dari pemuda berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Tema ini juga dilandasi dengan firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Inilah yang mendasari di dalam kita beribadah pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Timotius ini adalah orang muda yang selama 15 tahun bersama-sama melayani bersama Paulus. Diungkapkan bahwa jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nasihat Rasul Paulus ini merupakan gaya hidup Kristiani. Saya dan panjenengan mungkin, adakah yang sudah bisa melakukan semuanya ini? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku, marilah kita bersama-sama masuk di dalam pertobatan. Kita berdoa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan membawa seluruh kekurangan diri kami. Begitu banyak pelanggaran, pemberontakan, dan dosa-dosa kami yang kami lakukan di hari-hari pemberian-Mu. Dengan kerendahan hati kami memohon ampunan atas seluruh pelanggaran baik perkataan, tingkah laku, bahkan pikiran dan angan-angan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kuat kuasa-Mu menyucikan diri kami dan kami bisa ikut ambil bagian atas berkat dan karya Tuhan di dalam dunia ini. Kami pasrahkan kehidupan kami di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Marilah setelah kita memperoleh doa pengampunan, kita masuk di dalam ruang Maha Kudus melalui pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sembahmu
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah, kita alami dengan bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Suatu sukacita bagi kita telah menerima berita anugerah. Sukacita ini apakah lahiriah saja? Atau kita sudah dapatkan secara sukacita lahir dan batin? Biarlah Allah sendiri yang menyelidiki kita. Kita masuk di dalam pujian Selidiki Aku. Jemaat dipersilakan duduk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita bersama-sama akan membaca, kita bersama-sama akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada bacaan kita saat ini akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau saat ini kami boleh membangun ibadah dengan sukacita. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Chandra, yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kiranya Tuhan Engkau juga memberikan roh hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan mampu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 22, ayat 34 sampai 46. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46 dengan perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka.
Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang mau mendengar, kita mau membaca, terlebih mau melakukan di dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di gedung gereja pada saat ini, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau misalnya kabar kita sangat luar biasa, kabar kita sungguh bersuka cita karena tetap diberikan kesehatan yang di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini adalah minggu atau pekan pembukaan pemuda, pekan pemuda seperti itu, yang tadi juga sudah dijelaskan di dalam tema kita pada saat ini. Ada jargon itu yang berbunyi bergas. Tadi dijelaskan berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Nah, pada bacaan kita ini, pada perikop kita ini pun kita di sini akan bersama-sama dibimbing bagaimana cara mendidik, bagaimana cara hidup bagi kaum muda pada saat ini yang benar-benar bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita pada saat ini memang kita tahu banyak sekali disorot, khususnya ketika Bapak, Ibu, dan Saudara semua melihat berita-berita di televisi atau berita-berita di internet, yaitu tentang situasi kondisi yang saat ini terjadi di tengah-tengah pandemi, dan juga beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya masih ingat, ada demo tentang undang-undang seperti itu, Omnibus Law. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam pembukaan Pekan Pemuda ini, di sini ingin dijelaskan dan ingin mengingatkan pada kita, khususnya bagi pemuda-pemuda kita, atau ketika kita punya saudara yang masih muda, punya anak yang masih muda, punya sepupu, atau saling mengingatkan di dalam kaum muda, agar kehidupannya bisa menjadi berkat. Di masa-masa saat ini banyak sekali mungkin ada beberapa pemuda, ada beberapa orang-orang di antara kaum muda kita yang tidak sesuai, atau di dalam kehidupannya banyak mengalami pergumulan-pergumulan yang menjadikan kehidupannya ini dalam tanda kutip tidak biasa atau ngawur, yaitu seenaknya sendiri menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, pada Pekan Pemuda ini kita bersama-sama diingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara agar bisa mendidik, bisa memberitahu, bisa membimbing, khususnya ketika Gereja Kristen Jawi Wetan menandai pekan-pekan di dalam kehidupan bergereja kita. Ada pekan keluarga, pekan anak, atau bisa ditandai ada tahun-tahun, ada yang tahun ini adalah tahunnya lansia, tahunnya pemuda, dan lain sebagainya. Yang ini menandakan bahwa di dalam gereja itu banyak berbagai macam denominasi di dalam kehidupan keluarga. Gereja kita tidak meninggalkan anak yang masih kecil atau balita, tidak. Gereja kita tidak meninggalkan orang yang sepuh, yang lansia, tidak. Tetapi gereja kita di sini memberikan pemahaman, memberikan pelayanan itu untuk semua. Dari yang kecil tumbuh dewasa, kemudian sampai lansia, begitupun juga sampai akhir hidupnya. GKJW memperhatikan itu, dan pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama diingatkan pada saat ini, yaitu tentang kehidupan kaum muda kita. Kalau misalnya kita ingat pada beberapa tahun yang lalu, istilahnya kalau Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di sini kira-kira kalau misalnya disuruh mengingat masa muda, tentu banyak sekali hal yang pernah dilakukan. Terlebih kalau misalnya kita melihat pada orang-orang yang usianya itu di atas 50 tahun. Kadang-kadang ketika ditanya bagaimana Bapak, Ibu, atau pada saat muda itu pengalamannya apa, tentu banyak sekali Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang-orang yang di atas usia 45 atau 50 tahun di situ bisa bercerita tentang prinsip, pengalaman hidup, motifnya di dalam menjalani kehidupan, dan juga tanggung jawab yang telah dijalani sampai saat ini. Nah, pada saat ini kita bersama-sama juga diajak di dalam memahami kehidupan yang memiliki prinsip, kehidupan yang memiliki motif, kehidupan yang memiliki tanggung jawab. Karena kehidupan yang demikian inilah yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kalau misalnya di dalam perjalanan kehidupan kita ini melihat lebih jauh lagi, 5, 10, atau 15 tahun lagi kehidupan kita, kira-kira siapa yang menjadi penerus kehidupan bergereja atau berpelayanan kita di sini? Tentu kaum muda. Nah, sehingga hal ini perlu dipersiapkan agar apa? Pemuda kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita nanti bisa menjadikan gereja ini tetap ada. Pelayanan kita terus berlanjut. Dan harapan-harapan kita untuk melestarikan kehendak Tuhan di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Suatu contoh Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada masa Orba ke masa reformasi, dulu sekitar 10, 15, 20 tahun yang lalu. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana pemuda-pemuda kita atau kaum muda di dalam perjalanan kehidupannya. Ada yang memperjuangkan kehidupan yang berdinamika harusnya seperti ini. Ada yang memperjuangkan dengan demonstrasi atau dengan prinsip yang teguh, yang utuh. Ada motif di situ yang membangun. Ada kriteria yang harus ditegakkan. Ada peraturan yang harus dilakukan. Kemudian ada pertanggungjawaban yang bisa saat ini kita nikmati. Nah, ini kalau misalnya kita melihat masa lalu pada saat itu. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau misalnya masih ingat dulu ada berita tentang Banser yang meninggal ketika ada di rumah ibadah atau ada kegiatan Natal, yaitu menyelamatkan orang-orang dari bom. Itu sekitar tahun 2004 kalau tidak salah itu. Dari Banser Ansor NU. Dia masih muda. Dia punya prinsip. Dan dia punya motif yang baik. Dan juga bertanggung jawab atas tugas tanggung jawabnya. Nah, kemudian yang saat ini beberapa waktu lalu kita juga melihat, yaitu ada juga mahasiswa atau kaum muda kita yang demo tentang undang-undang Omnibus Law. Di situ ingin memperjuangkan prinsip kemerdekaan dan juga ada hak-hak yang harus diketahui, ada aturan yang harus perjuangkan yang nantinya akan menjadikan kehidupan 5, 10, 15 tahun lagi itu seperti apa. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita memahami Pekan Pemuda ini di dalam bacaan kita, ada 3 hal yang memang harus dipahami bersama. Pertama, yaitu kita harus memahami prinsip kehidupan kita. Yang kedua adalah motif kehidupan kita. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Prinsip itu prinsip yang seperti apa? Yaitu prinsip tentang kebenaran, dasar berpikir dan bertindak. Itu prinsip.
Melakukan segala sesuatu ada dasarnya. Kemudian yang kedua, motif. Itu adalah pola, corak, atau alasan ketika melakukan segala sesuatu. Jadi tidak sembarangan. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tujuan harus dipertanggungjawabkan dengan utuh. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita kembali diingatkan akan hal-hal demikian. Khususnya bagi pemuda kita saat ini. Dan lebih-lebih kalau misalnya kita punya saudara yang masih muda, kita punya anak yang masih muda juga, atau di dalam kehidupan kita di rumah maupun dimanapun ada kaum-kaum muda di sekitar kita. Sebagai orang tua, sebagai orang terdekat harus mengingatkan, khususnya bagi gereja di dalam kehidupan kita di sini. Bersama-sama kita harus membangun itu dengan baik. Karena bacaan kita di dalam Matius tadi pada perikop 1 dan perikop 2 di situ dijelaskan. Perikop 1 itu tentang prinsip kehidupan. Yaitu prinsip kita bersama-sama dengan Tuhan itu seperti apa. Di situ dijelaskan ada hukum kasih, hukum yang utama, yang mungkin setiap minggu atau di dalam kehidupan kita sering mendengar hal itu. Kasihilah sesamamu manusia dan lain sebagainya. Apakah sudah kita lakukan itu? Kemudian yang kedua, di dalam perikop kita di situ dijelaskan tentang motif, pola atau corak atau alasan mengikut Tuhan. Yesus dan orang Farisi pada saat itu Yesus menjelaskan bagaimana pola pikir yang harus dipakai. Pola pikir yang harus dipakai tidak boleh sembarangan. Nah, di situ Yesus memberikan penjelasan pada orang-orang pada saat itu, orang Farisi atau ada ahli-ahli Taurat pada saat itu, yang ingin menjelaskan bahwa ketika memahami satu keyakinan harus benar-benar utuh. Dan yang ketiga tadi Bapak Ibu yaitu bertanggung jawab. Dari dua perikop itu kita bisa mempertanggungjawabkannya. Yaitu ketika kita hidup di dunia ini, kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan itu harus kita pertanggungjawabkan nanti ketika kita sudah selesai di dunia ini. Sehingga dari tiga hal itu tadi, antara prinsip, motif, dan tanggung jawab haruslah menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Terlebih bagi kaum-kaum muda saat ini. Agar apa? Kehidupan kita tetap bisa lestari. Lestari di dalam perjalanan kehidupan keluarga, lestari di dalam perjalanan kehidupan gereja, lestari di dalam kehidupan pelayanan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, GKJW pada masa saat ini di dalam pembukaan Pekan Pemuda ini memberikan jargon bergas, berkarya, bergaya, dan berasa. Dan kalau kita bisa memahami tiga hal tadi, yaitu kita memiliki prinsip yang baik, memiliki motif yang pas, dan juga bertanggung jawab,
atas segala sesuatunya. Jargon bergas bukan hanya sebagai jargon, tetapi sudah menjadi tindakan yang otomatis bisa dilakukan di dalam kehidupan kita. Dapat berkarya sesuai dengan harapan, baik itu keluarga, gereja maupun kemuliaan nama Tuhan. Dapat bergaya seperti apa? Bergaya seperti kehendak Tuhan, yaitu tetap menjaga kehidupan yang baik, bisa menjadi contoh yang baik untuk sesama, dan berasa memiliki satu pemahaman, pengetahuan, pikiran yang baik yang digunakan dan bisa dipertanggungjawabkan dimanapun berada. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama memahami, kita bersama-sama mendasari kehidupan kita sehingga benar-benar di dalam pemahaman kita saat ini bisa menjadikan tambahan atau dasar yang kokoh di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kiranya kuasa Tuhan memampukan menyertai dan memberikan kita semua di rumah maupun di tempat ini agar bisa tetap mengkaryakan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam dunia ini, dapat menjadikan kehidupan kita ini berkat dan dapat mempertanggungjawabkan kehidupan ini di masa saat ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita sambut firman Tuhan tadi dengan kita bersama-sama akan menyanyikan Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam
bersama-sama dengan umat Kristiani di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama akan memperbarui keimanan kita, menyatakan keimanan kita, dan pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama akan menyatakan syafaat kita. Mari kita bersatu berkumpul di dalam doa. Ucapan syukur kami Tuhan dan intinya kami ungkapkan hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu yang senantiasa memimpin membimbing kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami banyak berbagai macam dinamika yang terjadi. Berkat-Mu juga selalu tercurah di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam menjalani tugas tanggung jawab kami di dunia ini dapat kami lakukan dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab, seluruhnya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami di tempat ini maupun di rumah masing-masing berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk setiap pribadi kami. Tuhan mampukan dalam menjalani tugas tanggung jawab ini dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau ada dalam berbagai macam pergumulan di dalam kehidupannya. Kami memohon ya Tuhan, kiranya kuasa dan mukjizat Tuhan menyertai dan juga menyembuhkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau ada di dalam pemulihan. Kami memohon kiranya kuasa-Mu memampukan kami semua, terlebih bagi saudara-saudara kami yang sakit dalam perantara-perantara yang dilakukan, yaitu obat-obatan, para medis, dokter, makanan, minuman, dan juga keluarga yang mendampingi. Kami memohon ya Tuhan, kuasa-Mu melawat dan juga menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Begitupun juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan yang berat. Kami percaya kuasa Tuhan memampukan memberikan solusi yang terbaik, sehingga di dalam perjalanannya dapat memberikan sesuatu hal atau karya yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya, kami memasrahkan saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami juga mendoakan ya Tuhan, gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini. Kami memohon kiranya berkat anugerah Tuhan senantiasa menyertai gereja-gereja-Mu ini untuk bertumbuh, berproses, dan melayani warga jemaat-Nya. Khususnya kami mendoakan gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, dan terlebih di Jemaat Simo Mulyo ini Tuhan. Kami mohon kiranya setiap program kegiatan Tuhan pimpin dan bimbing, sehingga dapat kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab, bisa berprinsip yang baik dan punya motif yang baik di dalam pelayanan di jemaat-Mu ini. Kami memohon ya Tuhan, Tuhan memampukan, Tuhan menyertai dan membimbing. Khususnya kami juga mendoakan untuk seluruh warga jemaat di Jemaat-Mu Simo Mulyo ini Tuhan.
Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 9 Tuhan mampukan, Tuhan sertai satu persatu, sehingga di dalam pelayanan yang dijalani, tugas tanggung jawab yang dilakukan di dunia ini, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, dan Tuhan lancarkan dalam perjalanan kehidupan warga jemaat yang ada di Jemaat Simo ini. Kami menyerahkan, kami pasrahkan kehidupan warga jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, kiranya Tuhan senantiasa memimpin, membimbing, dan juga tetap merawat, memberikan kesehatan, sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tetap senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan dan ada di dalam lindungan Tuhan. Kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan dalam berbagai macam pergumulan, kiranya kuasa Tuhan memampukan, menyertai, sehingga di dalam tugas tanggung jawabnya dapat dilakukan dengan penuh sukacita, baik dan bertanggung jawab, sehingga cita-cita berbangsa dan bernegara dapat tercapai dengan baik dan tercapai dengan penuh sukacita Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai ke RT RW, Tuhan memampukan dan menyertai. Kami juga mendoakan tenaga medis di dalam menangani COVID-19 ini, Tuhan sertai, Tuhan mampukan di dalam tugas tanggung jawab yang saat ini diemban, kiranya memberikan roh kesabaran dan kebijaksanaan, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi kesehatan warga masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya, kami pasrahkan kehidupan kami seutuhnya ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan, kiranya memampukan, menyertai, memimpin, dan membimbing. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan kami, ungkapan syukur kami, dan juga harapan kami Tuhan. Kami memohon Tuhan kiranya memberikan mukjizat, menyertai, memampukan, dan mengabulkan doa kami ini. Dan doa yang kurang jauh sempurna ini Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami, yaitu doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Dan ucapan syukur kita akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan kita.
Dan sebagai landasan, kita akan bersama membaca dari Mazmur pasal 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama kita haturkan persembahan kita dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 337 bait pertama, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kami mohon jemaat untuk berdiri dan kita masuk dalam doa persembahan. Kami bersyukur karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Perkenankan pada hari ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang mengalir di dalam hidup kami. Saat ini kami memberikan hanya berupa benda mati, tetapi kami percaya bahwa Tuhan berkenan dan menyucikan persembahan ini, sehingga apa yang kami berikan ini boleh layak di hadapan Tuhan dan juga berguna buat pelayanan kami di gereja. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kedamaian. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kami juga menyerahkan rekan sepelayanan kami dalam mengelola persembahan ini. Biarlah apa yang mereka lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikianlah doa dan permohonan kami, dan kami percayakan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Kami mohon jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap teguh dalam berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Sekalipun banyak tantangan dan halangan di depan kita, mari tetap setia dan berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus, Sang Sumber kebenaran, menjaga dan menguatkan kita semua. Mari kita sambut dengan kita menyanyi Bila Roh Allah Ada.
kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Marilah kita bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu dimampukan untuk berkarya, bergaya, dan berasa di dalam Kristus. Amin. Jemaat persilakan duduk dan mengambil saat teduh.